Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfia Atifa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari jurusan Ekonomi Islam B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan perkembangan ekonomi modern saat ini, yaitu mengenai platform masa depan, yakni fintech syariah. Melalui studi kasus dan beberapa pertanyaan analitis yang telah disiapkan, saya akan membahas secara runtut terkait peluang, tantangan, peran aksi, dan juga etika bisnis dalam konteks fintech. Asia mendorong pertumbuhan bisnis jenis baru dalam dunia fintech dengan perkiraan dana senilai 22,7 miliar US dollar yang disalurkan pada akhir tahun 2018, di mana industri keuangan ini mengalami perubahan yang signifikan dalam hal teknologi. Hal ini termasuk dalam industri finansial syariah yang kini menjadi fokus Asia Tenggara dengan populasi muslim terbanyak seperti di Indonesia dan juga Malaysia. Fintech syariah diharapkan mampu mengacu pada aspek syariah karena terdapat sekitar 1,6 miliar umat Islam di Asia yang menuntut solusi finansial berbasis syariah yang inklusif dan juga efektif. Data dari KPMG dari perusahaan akuntansi global, terdapat 438 juta jiwa yang belum terjangkau layanan perbankan di Asia Tenggara. Di Indonesia tercatat sudah ada 55 anggota platform fintech pada Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau biasa disingkat dengan AFSI, yang mana 12 anggota merupakan penyedia peer-to-peer lending, sedangkan sisanya masuk ke dalam inovasi keuangan digital. Nah teman-teman, selanjutnya Ronald Yusuf Wijaya selaku Ketua AFSI menjelaskan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemain fintech syariah. Salah satunya adalah keharusan fintech syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah atau disingkat DPS. Walaupun kehadiran DPS yang akan menjadi pembeda antara fintech syariah dengan fintech konvensional, namun fintech syariah sebagian besar masih merupakan startup pemula dengan modal yang masih terbatas. Tantangan lainnya yang diungkap oleh Ronald adalah lamanya waktu perizinan fintech syariah di OJK, berbeda dengan fintech konvensional. Dan juga tantangan lainnya seperti rendahnya literasi masyarakat terkait fintech syariah ini. Terlepas dari beberapa tantangan yang ada, menurut Ronald, potensi pertumbuhan fintech syariah di Indonesia sangat besar karena jumlah penduduk muslim yang cukup besar. Ronald juga menjelaskan bahwa Indonesia adalah digital ready country dengan pengguna internet yang cukup besar. Nah teman-teman, setelah kita membahas terkait kasus dan data-data yang ada, selanjutnya kita akan membahas dengan menjawab pertanyaan analitis yang telah disiapkan. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama, bagaimana peluang dan tantangan pengembangan fintech syariah di Indonesia jika kita melihat market share yang masih terbatas? Market share perbankan syariah di Indonesia memang masih berkisar di angka belasan persen. Angka ini kecil jika kita bandingkan dengan dominasi perbankan konvensional. Namun, jika kita melihat dari perspektif peluang, sebenarnya ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat luas. Banyak masyarakat muslim yang belum terjangkau dengan layanan keuangan yang benar-benar terjangkau maupun sesuai dengan prinsip syariah. Nah, fintech syariah dapat hadir untuk mengisi ruang kosong ini karena fintech syariah lebih fleksibel, cepat, dan tidak menuntut adanya kantor fisik seperti perbankan tradisional. Nah, selain itu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, sekaligus salah satu negara yang paling digital ready di Asia. Pengguna internet dengan jumlah yang sangat tinggi membuat masyarakat lebih siap menggunakan aplikasi finansial berbasis digital. Namun, peluang besar ini diikuti oleh sejumlah tantangan yang nyata, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap fintech syariah. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan akad dan juga prinsip-prinsip syariah.
Nah, kemudian tantangan lainnya adalah proses perizinan yang lebih lama dibandingkan dengan fintech konvensional. Regulasi syariah memiliki verifikasi tambahan, sehingga startup membutuhkan proses yang lebih lama untuk bisa beroperasi secara legal. Namun, meskipun demikian, jika kita melihat secara keseluruhan, potensi pertumbuhan jauh lebih besar dibandingkan tantangannya. Dengan strategi yang tepat, fintech syariah masih sangat mungkin untuk menjadi motor penggerak ekonomi digital ke depannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana masa depan sistem operasional peer-to-peer lending syariah di tengah banyaknya kasus penipuan pada peer-to-peer konvensional? Kita semua pernah mendengar kasus penipuan pinjaman online. Ada yang ditagih dengan cara kasar, ada aplikasi ilegal, ada pencurian data, dan bahkan ada kontrak yang dimanipulasi. Kasus-kasus ini yang membuat citra peer-to-peer lending menurun dan membuat masyarakat menjadi takut. Namun di titik ini justru peer-to-peer lending syariah bisa mengambil kesempatan. Kenapa? Karena fintech syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip yang jauh lebih ketat secara etika. Dalam akad syariah tidak boleh ada riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Semua harus jelas dari awal. Jumlah dana, resiko, penggunaan modal, hingga mekanisme keuntungan. Selain itu, peer-to-peer lending syariah memiliki pengawas dari DPS. Artinya, ada lembaga profesional yang memastikan fintech syariah berjalan sesuai dengan aturan-aturan agama. Ini menjadi nilai tambah untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jika peer-to-peer lending syariah mampu membuktikan bahwa mereka berbeda secara prinsip maupun praktik dengan peer-to-peer konvensional yang rawan penipuan, maka masa depan fintech syariah justru lebih cerah. Namun syaratnya adalah regulasi harus kuat, transparansi perlu dijaga, dan edukasi harus terus dilakukan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana menilai kepercayaan masyarakat di tengah rendahnya literasi fintech syariah? Kepercayaan masyarakat adalah hal penting dalam layanan keuangan. Sekali ada skandal, trust bisa hilang dalam sekejap. Saat ini, literasi terkait fintech syariah di Indonesia masih rendah. Banyak masyarakat yang belum bisa memahami perbedaan antara peer-to-peer konvensional dengan peer-to-peer syariah. Beberapa bahkan mengira bahwa semua peer-to-peer itu sama saja, padahal operasionalnya berbeda. Namun, rendahnya literasi bukan berarti rendahnya potensi kepercayaan. Masyarakat Indonesia cenderung religius dan banyak yang ingin menghindari riba. Jika mereka diberi edukasi dan mereka diberi layanan yang aman serta transparan, maka hal tersebut bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan keempat, yaitu jika diminta untuk memberikan saran kepada ketua AFSI, maka apa saran yang tepat? Nah, ada beberapa saran strategis untuk AFSI. Yang pertama, AFSI dapat mendorong pemerintah untuk menciptakan share DPS. Artinya, startup kecil tidak harus memiliki DPS sendiri, tetapi bisa mengakses layanan DPS bersama dengan biaya yang lebih ringan. Ini akan membantu banyak fintech syariah yang baru berkembang. Yang kedua, AFSI dapat memperkuat komunikasi dengan OJK agar proses perizinan fintech syariah tidak berlangsung lama. Akselerasi perizinan akan membuat lebih banyak fintech legal dan lebih cepat beroperasi. Yang ketiga, AFSI perlu meningkatkan literasi publik melalui kampanye edukatif, baik itu di media sosial, webinar, maupun kolaborasi dengan mahasiswa ekonomi Islam di berbagai kampus. Yang keempat, membuat standar operasional syariah nasional untuk fintech. SOP ini akan menurunkan risiko perbedaan interpretasi akad dan menjaga keserasian prinsip syariah. Yang kelima, mendorong kerjasama antara fintech syariah dan bank syariah agar pendanaan bisa lebih mudah.
Dengan langkah-langkah ini, pertumbuhan fintech syariah bisa dipercepat dan hambatan-hambatan yang ada bisa dikurangi. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima. Bagaimana etika bisnis Islam diterapkan dalam perusahaan fintech syariah? Etika bisnis Islam dalam fintech mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada keadilan. Perusahaan harus memperlakukan semua pengguna secara adil, tidak memanipulasi data, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, ada kejujuran dan transparansi. Semua informasi tentang produk layanan keuangan harus dijelaskan secara terbuka. Baik itu mengenai risiko, biaya, dan keuntungan harus dijelaskan secara terbuka tanpa menyembunyikan fakta. Selanjutnya, larangan riba, gharar, dan maisir. Dalam platform tidak boleh ada riba, ketidakjelasan, maupun spekulasi. Nah, selanjutnya yaitu kemaslahatan. Inovasi fintech syariah harus memberikan manfaat sosial, seperti mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat dan mendorong ekonomi umat. Dengan menjalankan etika bisnis Islam ini, perusahaan fintech syariah tidak hanya bergerak secara modern, tetapi juga bergerak secara aturan atau prinsip-prinsip syariah. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan fintech syariah memiliki potensi yang sangat besar di masa depan. Walaupun menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi, perizinan yang lama, serta biaya operasional yang tinggi, tetapi peluang pertumbuhannya tetap sangat tinggi karena kebutuhan masyarakat muslim yang semakin tinggi. Dengan dukungan AFSI, pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait, fintech syariah dapat berkembang menjadi platform keuangan masa depan yang lebih inklusif, adil, dan juga beretika. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sampai sini saja penjelasan dari saya, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!